Jelang pembacaan tuntutan untuk Eliezer dan Verdi Sambo CS terkait dengan kasus pembunuhan Yosua, kita terhubung dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak Audrey, Pak Jamin. Ya, selamat petang Pak Audrey. Ya, saya ke Pak Jamin dulu. Pak Jamin, sebelum sidang penuntutan kan hakim ini kemarin sempat memeriksa ya TKP rumah dinas Sambo. Nah, pertanyaannya apakah ini akan mempengaruhi tuntutan jaksa terkait dengan bukti? Ya, kalau terkait dengan FS dan Ibu PC, saya kira ini merupakan hal yang penting untuk menjustifikasi terkait dengan lokus delikti dan titik-titik yang menjadi keterangan dari para saksi-saksi. Setelah pemeriksaan tersebut, yang paling dekat adalah pemeriksaan terkait Baradae yang disampaikan Baradae kemarin ya, itu menunjukkan bahwasannya hakim itu sangat yakin gitu, bahkan dia bisa, oh ya waktu saya datang ke sana ada 2 meter ya jaraknya antara penembakan dan itu. Nah, itu kelihatannya sekali, padahal sebelumnya dia pernah menerangkan hal itu. Tapi setelah melihat lokasi, dia merasa sangat yakin kalau memang adanya penembakan itu. Terlebih lagi ya, yang saya kutip keterangan yang disampaikan itu adalah bagaimana dia meyakinkan kalau sebenarnya RR dan juga Ma'ruf mengetahui adanya penembakan tersebut dan mendengar. Harusnya kalau berdasarkan keterangan Baradae, kalau FS itu menembak, mereka juga bisa mendengar tembakan kedua itu ya, tembakan yang mematikan yang saya katakan itu juga pasti mereka melihat dan mendengarkan, paling tidak mendengarkan kalau mereka memalingkan muka ya untuk tidak mau melihat begitu ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat berarti ya bagi hakim untuk hadir dalam rangka PS dan memberikan keyakinan bahwasannya sebenarnya orang-orang yang berempat ada di situ ya pada TKP bersama-sama mengetahui dan melihat ya, bahkan keterangan terkait dengan Ibu PC yang ada di kamar dengan pintu buka itu juga melihat, dan hakim yakin itu karena waktu jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat di mana korban itu tergeletak begitu, Mbak Andri. Pak Jamin, ini kan Eliezer juga sebagai pengungkap fakta, justice kolaborator. Apakah ini memungkinkan nanti hukuman atau tuntutannya akan lebih ringan? Pada umumnya saya kira seperti itu, paling tidak 50% dapat diskon, Mbak Andre. Ada kortingan 50% diskonnya? Iya, dari pelaku utama gitu. Jadi tinggal nanti hakimnya untuk bisa melihat itu, karena dia sudah berusaha secara keras ya, tidak gampang lah bagi seorang justice kolaborator ya, jiwanya juga terancam ya untuk bisa mengungkap itu, dan dia harus konsisten dari awal sampai akhir tanpa memperdulikan dirinya sendiri ya. Dia kan sudah menyatakan bahwasanya dia bersalah, mengaku bahwasanya saya membunuh, saya merasa menyesal ya sesuai dengan keterangan yang disampaikan, dan saya menerima konsekuensi itu. Artinya dengan konsekuensi pengakuan seperti itu dibutuhkan suatu effort yang cukup kuat ya untuk menyatakan itu di depan hakim, dan juga itu harus patut dihargai, dan itulah penghargaan yang harus diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Mudah-mudahan kalau pada umumnya saya lihat GC itu mendapatkan keringanan hampir 50% dari tuntutan pelaku utama begitu. Bang Roni, kemarin ditanya hakim, Eliezer bilang menyesal, bahkan dibilang sangat menyesal dan mengakui perbuatannya itu salah. Ada nggak sih yang disampaikan Eliezer jelang tuntutan ini? Apa yang dipengenin sama Eliezer? Ya Mbak Audrey, kalau kemarin kita melihat persidangan, kemudian bagaimana Richard Eliezer kaget karena orang tuanya hadir di persidangan. Karena sebelumnya kami belum menyampaikan bahwa orang tua mau datang untuk memberikan support ya. Terkait dengan persidangan kemarin kan yang ditanyakan bagaimana penyesalan dari klien kami. Dan sejak dari awal kami melihat bahwa klien kami menunjukkan sikap sangat menyesal dan mengakui perbuatannya terjadi penembakan berdasarkan perintah oleh saudara Verdi Sambo. Itu kan sudah terungkap di persidangan, kemudian fakta persidangan juga yang menjelaskan terkait dengan kejiwaan, psikologinya dari Richard Eliezer sudah terungkap juga, Mbak. Jadi terkait juga dari ahli pidana sudah sampaikan juga terkait dengan pasal 48 formal maupun dari
ahli dari yang kita hadirkan yaitu tentang perintah jabatan. Jadi terkait dengan nantinya tuntutan ke depannya, Mbak Audrey, tentunya kami serahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Kami berterima kasih karena selama proses perjalanan sidang ini semuanya berjalan lancar, transparan, dan kami melihat jaksa penuntut umum bekerja secara independen dan secara profesional. Jadi dalam proses ini juga terkait dengan status klien kami sebagai justice collaborator, kalau kita menyimak dalam persidangan ketika hak klien kami diberikan terkait dengan keamanan, kemudian dipisahkan pemeriksaannya dengan terdakwa yang lainnya ketika digabungkan, ini merupakan hal yang baik, dan kami melihat ini juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jaksa penuntut umum juga pun mengikuti dengan undang-undang yang sudah ada ya. Jadi terkait dengan proses persidangan yang ini sudah berjalan lancar, kami dari tim penasihat hukum mengapresiasi. Dan juga terkait dengan fakta persidangan yang menjelaskan bahwa keterangan klien kami konsisten ketika menjadi saksi maupun menjadi keterangan terdakwa. Dari mana konsistennya kita melihat bahwa dari keterangan yang di lantai 3 saguling yang dijelaskan bahwa perintah yang dikeluarkan oleh Verdi Sambo terkait membunuh, kemudian ada skenario. Ini persesuaian dengan apa yang terjadi di TKP. Dan Jadi ketika klien saya artian juga ketika klien saya menembak, langsung Verdi Sambo maju kemudian menembakkan ke tembok. Ini kan menjelaskan bahwa terjadi penjelasan skenario ini sesuai dengan apa yang disampaikan di lantai 3 Rumah Saguling. Ini dan pada saat di TKP itu juga sesuai ya dengan apa fakta yang diberikan oleh Eliezer sendiri ya dalam sidang ya? Betul, Mbak Audrey. Oke, saya kembali ke Pak Jamin. Pak Jamin, apa sih pertimbangan kalau misalnya tadi kan LPSK bilang ini sebenarnya baru pertama kali loh ada JC terkena jerat pasal 340 terus kemudian memberikan dirinya sebagai pengungkap fakta. Nah kalau misalnya memang benar nanti ada keringanan 50% atau berapa nanti, apa pertimbangan-pertimbangan selain tadi Eliezer sudah mengaku bersalah dan dia menyesal? Ya, dari awal sebenarnya sudah diungkapkan syarat-syarat menjadi JC tersebut. Jadi keterangannya ini kan keterangan yang sangat signifikan ya, relevan dan dapat diandalkan untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana yang serius. Nah, kalau ke tindak pidana ini juga serius kan karena melibatkan para jenderal kan, selain juga itu dilakukan di rumah jenderal dan juga dalam rangka polisi juga yang meninggal. Lalu kita lihat di sini ini perhatian publik cukup signifikan. Lalu ada perbedaan ya, keterangan yang sampai akhirnya bisa berubah, di mana ada beberapa penyidik yang tadinya awalnya melakukan penyidikan, malah sekarang sudah berubah keterangannya semua nggak benar ya terkait dengan motif pemerkosaan di Duren 3. Nah jadi saya kira itu yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim sehingga hakim bisa menilai bahwasanya keterangan Barada E ini sangat berguna untuk mengungkapkan kasus ini menjadi lebih terang dan lebih jelas lagi begitu. Walaupun tapi kan pertanyaannya juga dari pihak Sambo CS juga mencoba mempengaruhi ya, dalam artian adalah melemparkan bukti-bukti kedekatan akan Sambo, terus kemudian tidak ada rasanya pembunuhan berencana yang dikatakan dari beberapa ahli di Sambo, itu berpengaruh nggak nantinya? Saya kira kalau terkait dengan itu hakim sudah punya pandangan sendiri dan saya yakin dia sudah meyakinkan dirinya kalau 340 itu terpenuhi. Dan itu sudah nggak perlu lagi dibahas tentang itu, hakim sudah yakin. Karena mulai dari Saguling sudah kelihatan perencanaan itu, bahkan untuk menghilangkan perbuatan itu dengan cara menghapus TKP atau menyuruh orang lain untuk merubah keterangannya, itu sudah merupakan suatu bentuk perencanaan juga dari awal dan untuk menyelesaikan suatu perencanaan itu. Jadi itu kelihatannya sangat tidak mungkin lari dari ketentuan pasal 340. Yang bisa diusahakan adalah bagaimana orang ini menyatakan dirinya bukan sebagai pelaku utama. Jadi kalau JC-nya Baradae tidak dapat diterima, maka sebenarnya dia bukan pelaku yang paling kecil, dia adalah pelaku utamanya, sehingga pelaku selanjutnya adalah PC dan juga MS itu bukan pelaku utama, sehingga dia bisa lebih ringan dibandingkan dengan Baradae. Nah itu sebenarnya yang dikejar supaya menghapus JC-nya Baradae tersebut. Tapi saya kira agak sulit lah untuk bisa mendudukan JC itu sehingga tidak menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk memberikan keringanan ya atau JC kepada
Baradae. Begitu Mbak Audrey. Oke, Bang Roni, jelang tuntutan ini ada nggak sih koordinasi dengan LPSK, obrolan LPSK antara Anda juga dengan klien? Iya, tentunya Mbak Audrey, sejak awal LPSK juga sudah mengirimkan surat kepada Jaksa Penuntut Umum terkait dengan tuntutan ya, karena di Undang-Undang Perlindungan dan Saksi dan Korban sudah sangat jelas negara memberikan reward terhadap pelaku yang bukan pelaku utama yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait dengan mengungkap suatu kasus. Jadi dalam hal ini kalau kami melihat bahwa LPSK juga sudah aktif dan kami berterima kasih juga kepada LPSK ya. Dan kami melihat juga, kami berharap bahwa nanti juga akan dikirimkan surat rekomendasi kepada majelis hakim juga ya. Tapi kalau kami mendengar surat tersebut juga sudah dikirimkan, nanti kita lihat bagaimana surat yang sudah dikirimkan ada ke Jaksa Penuntut Umum, tinggal nanti bagaimana surat ke majelis hakim. Nah kami kan kemarin sudah menanyakan kepada majelis hakim bagaimana status seorang GC, karena proses dari seorang menjadi justice collaborator tahapannya adalah pertama dari LPSK berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian tahapan berikutnya adalah berupa putusan. Putusan itu hakim akan mentuangkan di dalam putusan. Tapi sekali lagi Mbak Audrey, bahwa kami seperti yang disampaikan oleh orang tua dari Baradae menyampaikan bahwa berharap yang terbaik dan kita menyerahkan kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum dan juga sambil orang tua dan keluarga dan kami tim penasihat hukum berdoa kepada Tuhan. Mbak Roni, saya yakin pasti Anda dan tim sudah berjuang habis-habisan bersama Eliezer ya untuk mengungkap semua faktanya. Tapi ada nggak sih tantangannya, karena ini mengingat pasal 340, pembunuhan berencana, sudah meninggal, dan juga ini pertama kali LPSK bilang bahwa JC mengungkap di pasal 340. Iya, dalam fakta persidangan bahwa penembakan yang mematikan itu adalah yang di kepala. Jadi kalau klien saya menembak itu yang di badan. Kalau dari ahli balistik menyampaikan bahwa peluru yang di kepala itu tidak identik dengan pistol dari peluru dari Richard Eliezer. Jadi kan kita sudah tanyakan kepada ahli yang dari forensik ketika di mana peluru yang mematikan seketika ya di kepala ataupun di dada ketika ini ditembakkan. Jadi juga fakta persidangan sebenarnya Mbak Audrey sudah terungkap bahwa siapa yang mematikan di sini. Kami berharap bahwa ini bisa dilihat juga oleh majelis hakim. Dan yang tadi Mbak Audrey sampaikan bahwa segala sesuatunya tentunya Mbak kita serahkan kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Sebagai klien saya sebagai status GC dan dia kooperatif dari awal, ini kami melihat bahwa ini hal yang baik ya dalam mencari keadilan. Pak Jamin, kalau dibilang tadi yang mematikan itu adalah justru pelurunya Ferdy Sambo, dan kemudian LPSK juga mengatakan bahwa segalanya ini sudah juga diberikan oleh Eliezer. Nah menurut Anda nanti hitung-hitungannya gimana? Ya sebenarnya ya kalau dari awal ini ya PH-nya Ferdy Sambo mengakui dia penembak terakhir, ada satu cara yang baik sebenarnya, karena begini, dulu kalau orang mau dihukum gantung nggak mati-mati, kakinya ditarik untuk mematikan dia. Kakinya ditarik itu bukan dalam rangka mengeksekusi supaya dia kejahatan, tapi penyelamatan supaya tidak menderita begitu ya. Nah, kalau tadi dari awal dia punya konstruksi karena ditembak Baradae, karena belum mati-mati dikasihan, maka supaya cepat mati ditembak belakangan. Itu ada itu dalam konteks kriminologi itu berlaku. Jadi penyelamatan namanya, penyelamatan terhadap orang yang supaya cepat mati, tapi dalam rangka diampuni perbuatannya karena menyelamatkan supaya tidak. Tapi realitanya tidak mengaku. Nah, kalau tidak mengaku artinya apa? Artinya nanti hakim yang menentukan bahwasanya itu dia memang mengeksekusi, bukan untuk menyelamatkan orang itu. Dan ini akan hukumannya sangat tinggi ya. Bisa-bisa saya kira hukumannya bisa hukuman mati, bahkan hukuman seumur hidup terhadap eksekusi karena dia sama sekali tidak melakukan pengakuan. Makanya saya katakan Mbak Andri, kalau PH-nya tadi mengakui perbuatan tembak terakhir itu untuk menyelamatkan supaya tidak dia eksekusi bukan membunuh tapi menyelamatkan supaya jangan tersiksa hidupnya karena tembakan itu. Begitu Mbak Andri. Baik, jadi Eliezer sudah pasrah, sudah bersiap dengan apapun dakwaan dari jaksa penuntut umum karena Eliezer juga sudah memberikan fakta yang sesungguhnya menurut yang ia lihat. Terima kasih pengacara Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu, kita ketemu lagi.